Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai patogenesis dental wear atrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Audina dengan ujung NIM 89 selaku anggota kelompok 4 yang akan menjelaskan patogenesis dental wear yaitu atrisi. Apa sih itu atrisi? Atrisi adalah keausan di permukaan insisal atau okklusal gigi karena faktor mekanis sebagai akibat terjadi pergerakan fungsional atau prafungsional dari mandibula. Jadi gimana sih atrisi itu bisa terjadi? Atrisi berawal dari gigi yang berlawanan saling bersentuhan, lalu menyebabkan butiran atau partikel yang sangat kecil di prisma email tertahan antara dua permukaan gigi yang berlawanan. Selanjutnya, menyebabkan prisma email pecah dan terperangkap saat permukaan gigi menekan satu sama lain. Lalu, menghasilkan garis paralel yang dilihat secara mikroskopis. Hal ini bisa menyebabkan dua kemungkinan loh. Yang pertama, email berbatas tajam yang biasa terjadi pada okklusal posterior dan juga caninus. Dan kemungkinan kedua, yaitu menghasilkan permukaan datar dengan berbatas jelas yang biasanya terjadi pada palatal incisivus maxilla dan incisal incisivus mandibula. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Azara dengan ujung NIM 59. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi atrisi. Atrisi gigi dapat disebabkan oleh keausan permukaan gigi melalui gesekan yang dihasilkan dari kontak gigi ke gigi. Nah, atrisi juga mengabarkan keausan gigi yang disebabkan oleh kontak gigi ke gigi tanpa adanya makanan. Baiklah, selanjutnya ada etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi atrisi. Teori utama etiologi atrisi yaitu yang pertama ada teori fungsional yang ditemukan keausan okklusal lebih tinggi di sana. Yang kedua ada parafungsi yang terjadi karena gangguan okklusal. Parafungsi atau bruxism ini, teori ini dapat terjadi karena kerusakan okklusal. Ini dapat dilakukan dengan perawatan intensif. Yang ketiga ada etiologi sistem saraf pusat. Selama 2-3 dekade telah terbukti bahwa bruxism disebabkan oleh stimulus saraf pusat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan faktor-faktor yang mempengaruhi atrisi. Atrisi gigi dapat disebabkan oleh keausan permukaan gigi yang melalui gesekan yang dihasilkan dari kontak gigi ke gigi. Atrisi juga digambarkan keausan gigi yang disebabkan oleh kontak gigi ke gigi tanpa adanya makanan. Baiklah, selanjutnya yaitu etiologi dan faktor-faktor pendukung atau yang mempengaruhi atrisi. Yang pertama yaitu ekstasi. Efek samping utama obat ini adalah bruxism dan serostomia yang berat dan berlangsung selama 6-8 jam. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan selektif inhibitor reuptake 5 hidroksitriptamin SSRI. Ditemukan bahwa SSRI sebagai antidepresan dapat menyebabkan bruxism, terutama ketika pasien pertama kali mulai menggunakan obat ini. Yang ketiga yaitu kebiasaan mengunyah makanan keras. Mengunyah makanan keras atau bahan makanan yang tidak biasa seperti mengunyah tulang. Yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari bagian posterior. Dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan gigi pada gigi anterior yang tersisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Octavia dan ujung NIM 60. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran klinis terhadap atrisi. Yang pertama yaitu terlihat email terkikis dengan batas tajam pada cups bukal dan tepi insisal gigi anterior. Yang kedua yaitu terlihat permukaan datar dan batas yang jelas. Gigi yang sering terkena braksim dan malposisi. Nah, untuk yang braksim dan pengunyahan pada seluruh gigi di permukaan cups okklusal gigi posterior dan tepi insisal gigi anterior. Bisa dilihat berikut gambarnya.
Nah, untuk malposisi sendiri terbagi menjadi dua, ektopik dan depth bite. Nah, untuk ektopik kaninus pada permukaan palatal karena berkontak dengan sisi insisal gigi antagonisnya. Nah, untuk depth bite sendiri pada permukaan insisal gigi insisif mandibula dan palatal gigi insisif maksila. Bisa dilihat di sini gambarnya juga. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 4 mengenai patogenesis dental wear atrisi. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.